sekalian, Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara, ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian. Saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Shepherd
Shalom, jemaat terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kalau kita masih diizinkan untuk beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Baik kita yang beribadah secara onsite di gereja maupun jemaat yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Satu keyakinan kita bahwa pada hari ini kita dapat beribadah semua karena pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita puji dan sembah Raja kita. Kita bermazmur, kita dan tinggikan nama Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Saat ku memuji
Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau hadir di sini Tuhan. Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk beribadah kepada-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, berkati ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah ibadah kami ini ya Tuhan, sungguh mempermuliakan nama-Mu dan menjadi ruh dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Jemaat dipersilakan duduk. Ayat bimbingan pengakuan dosa pada hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seringkali tidak kita sadari, banyak dosa yang mungkin kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Mari kita angkat pujian ini yang terambil dari KPPK 184, dari kumpungan malam kelam Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Bangkit berdiri, kita nyanyi ayat yang keempat.
berdiri di hadapan Tuhan. Satu minggu yang sudah kita lewati, mungkin kita sudah menyakiti orang-orang yang kita kasihi, ataupun mari kita katakan kepada Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kami, pikiran kami. Selidiki ya Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh nyatakan. Ampuni kami Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani satu minggu ini. Kami gagal dan gagal lagi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dengan emosi, dengan perkataan kami sudah menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Dan kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kami dapat mengekang lidah kami. Kami dapat belajar untuk menahan emosi kami. Kami mohon kepada Engkau ya Allah Roh Kudus, untuk terus-menerus menguatkan dan mengingatkan kepada kami, dan menolong kami di dalam kelemahan kami, sehingga hari lepas hari yang kami lalui, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh diampuni, dan kami sudah diampuni oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami yang sudah diampuni ini, kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkannya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sebagai nyanyian syukur kita mau katakan kuasa salib-Mu ya Tuhan. Karena kuasa salib-Mu, sehingga aku beroleh kesembuhan dan pemulihan. Ada tempat yang mulia, Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Amsal 16 ayat yang ke-6.
Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bersama dengan segala umat yang ada di segala abad dan di segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita masing-masing kita persiapkan seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita hayati setiap kata-kata daripada lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu ya Tuhan. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan lagi, bagaikan bejana kita siap dibentuk oleh Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Benar kami rindu untuk boleh memuliakan Engkau.
Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus dengan leluasa ya Tuhan, menerjemahkannya di dalam setiap hati kami, pikiran kami. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami diberikan kekuatan, keberanian untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Iya, senang kembali ya boleh bertemu di tempat ini. Saya bersyukur saya boleh diundang di tempat ini untuk boleh melayani. Terima kasih untuk Gembala Pos Kebun Jeruk yaitu Guru Injil Daniel. Iya, para BPP yang telah mengundang saya. Oke, saya diberikan tema yaitu disiplin berdoa. Disiplin berdoa. Ada 3 nats yang akan saya bacakan pada hari ini. Bapak Ibu dapat membuka di dalam Alkitab yaitu Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b, latilah dirimu beribadah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sehari sebelum Billy Graham akan diwawancarai oleh The Today Show, Direktur Humasnya yaitu Larry Ross itu minta disediakan sebuah ruangan khusus. Dia bilang nanti Pak Billy Graham kan sekarang udah almarhum ya, itu akan berdoa sebelum wawancara. Dia akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Oke, setelah Pak Billy Graham datang, lalu asistennya mengatakan kepada Ross, Ross, Gak usah disediain ruangan. Loh kenapa? Bukankah nanti Pak Billy Graham akan berdoa? Oh, Pak Billy Graham sudah berdoa. Dikatakan bahwa dari dia bangun tidur, dia sudah berdoa. Ya, terus saat sarapan dia sudah berdoa. Saat berada di dalam mobil, selama perjalanan dia berdoa. Dan mungkin nanti saat wawancara dia juga sedang berdoa di dalam hatinya. Jadi Pak Billy Graham tidak perlu sebuah ruangan untuk berdoa secara khusus karena dia sudah berdoa setiap saat di dalam kehidupannya. Dan asistennya mengatakan bahwa ya itu pelajaran yang sangat penting yang saya pelajari sebagai orang percaya. Saudaraku yang terkasih, berdoa bukanlah sebuah aktivitas sesaat, melainkan sebuah cara di mana kita menjalin hubungan dengan Allah. Ya, jadi itu bukan aktivitas sesaat. Habis itu sudah selesai, besok tidak lagi. Enggak, tapi itu yang terus menerus. Dan hubungan yang dekat dengan Allah itu dibangun ketika umat Allah itu menjadikan doa sebagai gaya hidup mereka. Jadi doa dijadikan sebagai gaya hidup. Sehingga relasi dengan Allah itu tercipta. Ya. Terus dikatakan adanya hasrat atau kerinduan untuk terus menerus tersambung dengan Allah. Seperti kita sekarang, kita punya HP. Kalau nggak ada wifi gimana kita bisa membuka YouTube dan sebagainya. Bukankah kita pasti akan isi kuota atau kita cari tempat di mana yang ada wifi-nya atau hotspotnya ya. Jadi untuk selalu tersambung atau HP kalau nggak ada baterainya nggak akan hidup. Nah begitulah maksudnya kehidupan rohani kita itu harus selalu tersambung dengan Allah. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah yaitu seorang kakek yang berumur 85 tahun. Ya. Itu ditangkap karena sedang berdoa. Pernah nggak dengar kisah ini? Seorang kakek berumur 85 tahun ditangkap karena sedang berdoa. Mungkin pernah dengar ya. Ya, mungkin pernah dengar ya. Oke, ia adalah orang Yahudi yang dibuang ke Babel kuno. Ia memegang kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan kerajaan Babel. Sudah pasti dia sangat sibuk, super sibuk. Namun di tengah kesibukannya di dalam pembuangan tersebut, dia telah membentuk otot-otot rohaninya sejak muda dan mengembangkan hubungan bersama dengan Allah melalui disiplin berdoa. Berdoa 3 kali sehari. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mau membangun imannya agar kuat dan tidak tercemar, dan dia juga tidak goyah ketika menghadapi bahaya maupun cobaan. Siapakah dia? Daniel. Bukan contoh Daniel ya. Namanya Daniel. Ya, oke. Nah, disinilah kita melihat keberhasilan orang-orang Yahudi di dalam mendidik anak-anak sejak kecil. Oke.
Ya, kita melihat bahwa pembinaan rohani anak bagi orang Yahudi itu dimulai dari keluarga mereka sangat penting. Jadi sejak kecil anak belum berumur 5 tahun itu mereka diajar dan mereka dibentuk dan mereka terus diajar dan diajar dan diajar. Oke. Nah, terus dikatakan bahwa sejak sebelum usia 5 tahun anak-anak itu telah dididik oleh orang tuanya untuk mengenal Allah Yahweh. Ya, bagaimana kondisi setelah masa pembuangan dan setelah kembali kepada pembuangan? Kita melihat orang Yahudi tetap meneruskan tradisi, mendidik anak, mendisiplin rohani anak dengan sangat ketat melalui sinagog. Oke, dalam wadah ini orang Yahudi belajar Shemone Esrei, yaitu doa yang terdiri dari 18 pengucapan dan diucapkan setiap hari, pagi, sore, malam. Waduh, Daniel tidak henti-hentinya setiap hari berdoa, sehari 3 kali. Dari mana dia dapatkan? Dari pendidikan di dalam keluarga sejak dia kecil. Orang Yahudi sangat menekankan relasi dengan Allah sejak kecil. Mereka disuruh hafal dan nanti 12-13 tahun mereka akan menjadi anak-anak Taurat. Dan yang namanya Taurat, kitab suci itu benar-benar diajarkan dan mereka paham. Dan makanya tidak heran kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daniel itu, ya, baik dia berada di tempatnya maupun dia berada di dalam pembuangan, dia tetap tahu identitas dirinya sebagai orang Yahudi dan dia tetap melakukan komunikasi relasi dengan Allah sehari 3 kali. Meskipun ada ancaman bahwa dia tidak boleh menyembah Allah lain kecuali raja, tapi itu tetap dia lakukan. Dan disinilah kita melihat bagaimana Daniel yang adalah seorang Yahudi yang dipakai oleh Allah dengan sangat. Namun saat berusia 85 tahun ia dijatuhi hukuman mati. Karena 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kelanjutannya bagaimana Allah menolong ya saat dia berada di gua singa. Kita melihat di sini indah sekali kehidupan Daniel, kehidupan Pak Billy Graham ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu doa? Dari tadi contoh ngomong dia berdoa, terus ini berdoa. Oke, kita belajar ya. Doa adalah relasi 2 arah dengan Tuhan. Jadi saya dengan Tuhan. Ya. Jadi ada saatnya saya yang ngomong sama Tuhan, Tuhan yang dengar. Ada saatnya Tuhan yang ngomong dengan saya mendengar. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya berdoa, ada saatnya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita biarkan Allah yang berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Itu ya. Jangan kita yang terus setiap hari ngomong, habis itu selesai sudah saya pergi. Jangan ya. Ada saatnya kita yang berdiam karena relasi 2 arah. Jadi kita nggak boleh egois, cuma kita aja yang ngomong, terus Tuhan mau ngomong terus kita buru-buru udah pergi, nggak mau dengar kayak gitu. Nggak ya. Oke, dan doa adalah setiap usaha untuk menyapa Allah setiap pagi. Halo Allah, apa kabar? Nah gitu. Setiap pagi kalau saya bangun saya selalu mengatakan, tapi saya dalam bahasa Korea ya. Saya katakan begini. Annyeonghaseyo Aboji, Annyeonghaseyo Uri Jesu. Annyeonghaseyo Songryeongnim. Nah, gitu. Setiap pagi saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya mau menyapa Allah saya. Iya. Saya mau menyapa Allah saya. Setelah itu saya akan masuk di dalam relasi dengan Tuhan. Kadang saya hanya berdiam aja untuk menikmati. Kadang saya ngomong. Ya. Oke. Nah, itu saya menyapa Allah. Jadi yang meliputi ucapan syukur, pengakuan doa, terus syafaat dan permohonan. Kadang-kadang dosa yang saya lakukan itu saya katakan kepada Tuhan. Saya mengaku dosa saya di hadapan Tuhan. Setiap kali seandainya saya pulang dari rumah mau ke gereja pagi, saya akan nyanyi-nyanyi sambil motor, terus saya akan berdoa. Sembari saya naik motor begitu, mengendarai motor. Jadi setiap saat ada waktu saya akan berdoa dengan Tuhan. Contoh, emang doa enggak perlu contoh suarakan? Enggak perlu disuarakan. Dalam hati kita sama Tuhan. Itu ya.
Terus doa adalah cara kita untuk menjalin hubungan dengan Allah dalam segala kondisi kehidupan. Baik itu kedukaan, sakit, penyakit, terus kita menderita, sukacita, bahagia. Itu kita lalui dan kita lakukan melalui doa kita kepada Tuhan. Setelah kita percaya, saudaraku, Allah ingin kita hidup itu terus menerus punya relasi dengan Allah. Saya mau katakan begini, setelah Anda dibaptis, Anda percaya kepada Tuhan, apakah itu sudah selesai? Tidak, saudaraku. Itu baru permulaan, karena Anda adalah warga kerajaan Allah. Setelah itu apa? Allah mau hidupmu itu terus berelasi dengan Dia, terhubung, terkonek dengan Dia. Jadi bukan berarti setelah saya dibaptis, oke selesai. Enggak. Anda mulai dengan sebuah gaya yang baru, yaitu dengan hidup yang berdoa, menjalin relasi. Kalau dulu mungkin dalam hidupmu Anda enggak pernah melakukan itu. Tapi setelah Anda mengatakan, yes saya terima Tuhan Yesus, dan Anda dibaptis, terus Anda diminta oleh Tuhan untuk punya relasi dengan Dia. Sulitkah? Oh tidak. Tidak sulit untuk punya relasi dengan Allah, ya. Tapi mengapa kita tidak mau berdoa atau kita tidak berdoa? Mungkin engkau tidak tahu bagaimana caranya berdoa, bukan? Saya nggak tahu gimana caranya berdoa, makanya saya nggak berdoa. Yang saya tahu cuma hamba-hamba Tuhan aja tuh sama BPP yang berdoa. Ya. Terus tidak tahu ngapain saya berdoa. Ya. Terus takut salah ngomong kalau saat doa. Karena saya nggak bisa rangkai kata-kata indah seperti dia. Seperti dia. Yang Anda lihat kan dia. Lalu dia itu berdoa bisa setengah jam lalu dengan rangkaian kata-kata yang indah. Anda langsung keder. Waduh gimana kalau saya disuruh berdoa. Saya cuma bisa bilang Tuhan terima kasih hari ini acara selesai. Saya nggak bisa pakai. Wah seperti itu ya. Terus mungkin Anda tawar hati. Capek. Terus kecewa. Marah. Karena doa Anda belum dikabulkan. Ada saya ketemu orang-orang yang saya tanya, gimana kehidupan doamu tiap hari? Gue udah gak doa lagi. Kenapa? Malas, capek, tawar hati. Loh kenapa? Gue udah berdoa minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab. Jadi saya gak mau doa lagi. Wow, segitunya kah? Apakah itu yang jadi prioritas utama karena doa saya tidak dijawab? Jadi maunya doa kita dijawab terus gitu sesuai keinginan kita. Kalau gitu lu jadiin aja Tuhan sebagai alat ya. Oke, jadi dia bukan Tuhanmu. Oke. Nah seringkali kita berpikir bahwa dengan berdoa kita tuh akan mengubah Tuhan. Salah. Ya. Justru dengan berdoa kita yang diubahkan. Bukan kita yang mengubah Tuhan dan rencananya, bukan. Tapi kita yang diubahkan untuk semakin hidup seturut dengan yang Dia inginkan. Itu doa, ya saudaraku. Jadi doa itu harusnya mengubah kita terlebih dahulu dan menundukkan dan mengajar kita untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya Tuhan. Itu doa. Ya. Jadi kalau ada orang berpikir, nggak apa-apa deh, mana tahu Tuhan plan A jadi plan B. Mana tahu saya doanya kenceng ya, jadinya plan B begitu. Udah tuh nggak jadi plan B, jadinya yang plan A, kamu kecewa, kamu marah. Ingat ya, dengan berdoa ya, Anda itu tidak bisa mengubah plannya Allah. Itu tidak bisa mengubah Tuhan. Seharusnya dengan berdoa Anda yang semakin diubah. Karena Anda menyadari saya terbatas Tuhan, saya orang berdosa Tuhan, pemikiran saya hanya sependek begini, tapi pemikiran Tuhan sepanjang begitu. Jadi saya nggak mungkin melampaui Tuhan dan saya nggak tahu hari esok. Jadi banyak sekali keterbatasan yang ada pada diri saya yang nggak mungkin dengan doa saya bisa mengubah Allah yang berkuasa itu. Gitu. Jadi dengan sebuah kesadaran bahwa kita berdoa bukan untuk mengubah Tuhan tapi mengubah diri kita, maka apapun yang menjadi jawaban doa, ya tidak tunggu, kita akan menerimanya dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Ya, oke. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita udah tahu apa itu doa, relasi. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita coba lihat slide.
yaitu kita melakukan disiplin berdoa. Kita melakukan disiplin berdoa. Nah, di sini disiplin berdoa itu termasuk salah satu dari 75 jenis disiplin rohani. Jadi di bawahnya itu berdoa itu ada 17 jenis. Ya, termasuk dalam disiplin rohani. Jadi 17 jenis itu mungkin salah satu, salah dua, salah tiganya adalah doa nafas. Ya, doa nafas itu berdoa loh, ya. Terus doa dengan gambar warna itu berdoa. Doa dengan jurnal itu berdoa. Ya, itu salah 3 dari 17 jenis berdoa yang ada di dalam disiplin rohani itu. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Jadi disiplin rohani ini, yang 75 jenis disiplin rohani ini merupakan sarana yang ditetapkan Tuhan untuk menolong kita semakin dekat, semakin lekat, semakin erat dan semakin kenal Tuhan di dalam hidup kita. Ya, melalui disiplin rohani ini kita akan semakin mengerti bagaimana kita diubah dan diubah terus oleh Tuhan untuk semakin seperti Kristus di dalam hidup kita. Pikiran kita, hati kita, hidup kita, kita tahu untuk siapa. Dan salah satunya yaitu berdoa, ada 17 jenis. Itu harus perlu sesi tersendiri ya di dalam 17 jenis. Karena satu jenis itu harus satu sesi sendiri juga ya. Oke, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang percaya ada sekitar 3.000 jiwa, mereka melakukan disiplin rohani, yaitu bertekun dalam pengajaran Rasul, persekutuan, memecahkan roti, berdoa. Jemaat mula-mula telah menerapkan disiplin rohani, saudaraku. Ya, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, dan kita melihat bahwa slide tujuan akhir dari disiplin rohani. Nah, nih tujuan akhirnya kita lihat, yaitu adalah untuk mengenal dan menikmati Kristus. Jadi 75 disiplin rohani itu ini ada tujuan akhirnya, yaitu untuk mengenal dan menikmati Kristus. Dampak dari mengenal dan menikmati Kristus itu akan menghasilkan pertumbuhan rohani, di mana karakter kita menjadi semakin seperti karakter Kristus. Ya, oke. Terus kita tadi udah masuk disiplin rohani, kita sekarang masuk kepada disiplin berdoa. Disiplin berdoa, slide, itu dapat dilakukan dengan cara komunal dan pribadi. Komunal yaitu bersama-sama di gereja, di dalam persekutuan, di dalam rumah bersama anggota keluarga, itu bisa kita lakukan berdoa bersama. Dan ada juga yang namanya doa pribadi, saya dengan Tuhan secara pribadi, di mana bisa di kamar, bisa waktu kita lagi ngendarai mobil, bisa lagi kita ngendarai motor, atau bisa lagi di becak, bisa lagi duduk begini, atau bagaimanapun, Anda bisa sendiri relasi dengan Tuhan. Nah, ini jadi berdoa itu dapat dilakukan secara komunal dan secara pribadi. Terus mengapa kita harus mengembangkan disiplin berdoa? Slide. Dari ada banyak alasan, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, saya hanya mengambil 3. Ya, Bapak Ibu bisa mencarinya sendiri nanti. Saya hanya mengambil 3 untuk menjadi dasar. Jadi mengapa kita harus mengembangkan disiplin berdoa? Yang pertama karena teladan Yesus. Tuhan Yesus rutin bersekutu dengan Bapanya melalui doa pribadi. Waktu murid-murid mencari, mereka menemukan Yesus sedang berdoa. Murid-murid tahu tempat tersebut, dan karena dia tahu Tuhan Yesus selalu mendisiplin berdoa setiap hari bersama dengan Bapa. Ya. Nah, di sini ada teladan Tuhan Yesus Kristus yang selalu terkonek dengan Bapanya di sorga. Meskipun dia sibuknya seabrek di dalam pelayanan tersebut, tetapi tetap dia tahu prioritas utamanya adalah relasi dengan Tuhan. Dia tahu kadang-kadang kesibukan tersebut bisa menyeretnya ya untuk tidak berdoa. Oh, coba saya mau tanya, sibuk nggak kalian? Masa pandemi masih tetap sibuk kan? Kadang-kadang kesibukan tersebut bisa menyeret kita nggak lupa doa. Waduh, tadi pagi lupa doa, kenapa bangun kesiangan? Udah lewat, nanti malam aja deh, saya sama Tuhan berdua pribadi. Terus waktu sudah malam, wah udah kecapean banget karena sudah terkuras. Ya, waktu udah mau berdoa lipat tangan, ujungnya tidur, aminnya besok.
kecapean, terkuras. Yesus memprioritaskan hidupnya untuk punya relasi dengan Tuhan setiap saat. Oke. Lihat Charles Hummel di dalam slide-nya menulis bahwa ada sebuah buku kecil yang judulnya Tyranny of the Urgent. Silakan. Hummel mengamati bahwa hidup kita itu terlalu sering diatur oleh keperluan untuk menyelesaikan hal-hal mendesak. Sementara hal-hal yang penting karena tidak mendesak itu tidak kita lakukan. Kita semua tahu bahwa doa itu sangat penting. Penting nggak doa teman-teman? Bukankah dikatakan doa adalah nafas hidup? Bayangkan kalau kita nggak bernafas, pasti kita mati. Orang lain untuk mau nafas aja di rumah sakit beli oksigen. Kita dikasih cuma-cuma. Jadi bayangkan bahwa doa itu adalah nafas hidup kita. Orang percaya, ya. Jadi kita semua tahu bahwa doa itu sangat penting. Namun selalu ada hal yang mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak berdoa. Saya rasa apa yang dikatakan oleh Charles ini memang benar-benar sekali. Coba kita koreksi diri, kita berdiam, kita lihat. Benar nggak sih? Ada banyak hal yang tidak mendesak, yang tidak penting, justru itu yang kita anggap lebih penting. Padahal doa itu adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita untuk menjalin relasi dan juga untuk dikuatkan. Men-charge baterai kita karena seharian kita udah lelah, udah capek banget gitu. Kebanyakan kita kalau udah capek banget seperti itu, kita tidur. Benar, boleh tidur sesaat, boleh. Saya kalau udah capek banget saya tidur 2 jam. Supaya kembali lagi, setelah itu saya akan berdoa kepada Tuhan. Gitu, ya. Oke, tidak lupa untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita yang tahu bahwa doa itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita itu menjadi yang second atau yang the third. Atau yang the fourth mungkin. Tapi yang the first itu hal-hal yang tidak mendesak tapi kita anggap itu yang sangat mendesak. Karena kita mau belajar untuk punya disiplin berdoa dalam hidup kita. Ya. Oke, terus selanjutnya, slide selanjutnya yaitu latihlah dirimu beribadah. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Melatih diri itu berarti terlibat. Terlibat dalam berbagai disiplin yang diperintahkan, diteladankan oleh Alkitab. Ya, kalau kita melihat di sini latih itu seperti kita olahraga. Kita exercise, ya, kita nge-gym tiap hari. Misalnya, contoh Daniel pengen besarin otot tangan nih. Pengen badinya six packs ya atau apa gitulah pokoknya kayak gitu. Tiap hari dia pergi tempat gym itu olahraga. Wow, biar ininya berotot, terus perutnya juga ada berotot. Itu dia lakukan, dia ikuti aturannya demi aturan. Dia mungkin tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Terus setiap hari misalnya ada jam-jam tertentu dia olahraga seperti itu. Terus ada bubble yang dia angkat, ada ini, ada itu. Nah itu dia melakukan exercise demi supaya nantinya dia punya body yang six packs berotot, ini lengan berotot kayak gitu. Nah itu perlu latihan. Kalau beliau tidak latihan seperti itu, tidak akan beliau punya body yang bagus seperti itu, tidak akan tercipta. Kenapa? Karena tidak dilatih. Kalau kita tanya gimana sih bisa punya body seperti ini? Susah nggak? Susah. Ada kerja keras? Ada usaha, ada disiplin. Enggak boleh misalnya sehari saya mau, besok saya enggak mau lagi. Terus nanti lusanya saya datang lagi. Enggak terbentuk itu tubuhnya. Enggak bisa. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada latihan yang harus dilakukan supaya kita mengalami disiplin berdoa itu. Enggak bisa kita mengatakan hari ini saya udah latihan, besok saya enggak mau. Enggak bisa. Jadi itu harus terus-menerus dilakukan supaya tercipta ya serupa Kristus itu. Oke. Terus yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa terus-menerus, berdoa senantiasa. Berarti tidak terputus-putus anytime. Oke. Nah, waktu kita melihat bahwa di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ini kita melihat adanya ketergantungan kepada Allah. Ya. Tetaplah berdoa. Jadi antara kita dengan Allah itu punya kebergantungan yang kuat.
Oke, terus kita berdoa berkali-kali. Dalam arti kata kita tuh selalu berdoa sehingga kita peka akan suara Tuhan. Dan kita tidak menyerah untuk terus berdoa. Misalnya hari ini aduh karena saya sibuk, misalnya saya gagal, akhirnya saya tidak mendisiplin diri saya di dalam berdoa. Jadi besok saya akan pasti lakukan. Nah itu harus terus, kita ngomong sama diri kita itu harus komit itu. Sehingga kita melakukannya dan melakukannya. Oke, nanti kita akan bahas yang lain. Oke, next slide-nya. Nah di sini kalau ditanya bagaimana sih caranya berdoa dan apa yang harus didoakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya gimana sih caranya berdoa. Saya mau katakan ada kebebasan di dalam Allah Roh Kudus. Jadi mau cara gimana itu terserah. Kalau saya duduk boleh enggak? Oke. Boleh. Seperti saya lagi mengendarai motor, saya berdoa kepada Tuhan. It's okay. Seperti Pak Billy Graham waktu dalam mobil dia berdoa dengan Tuhan. It's okay. Enggak apa-apa. Jadi kalau saya misalnya berdoa saya sambil nari-nari boleh enggak? Boleh. Kalau kita membaca buku ya Irama Kudus atau Jalan-Jalan Kudus, ada memang orang-orang yang dia bisa menyepi. Dia misalnya karena orang natural. Jadi dia harus misalnya menyepi sendiri di alam kayak gitu. Dia bisa merasakan berdoa dengan bebas dan adanya penyatuan dengan Tuhan yang begitu indah. Ada yang enggak bisa. Ada yang maunya hiruk pikuk bisa. Ada yang maunya gimana bisa. Ya. Oke, itu ada kebebasan di dalam Allah Roh Kudus. Kapan saya harus berdoa? Terserah Anda. Tapi teladan Yesus adalah pagi hari. Ya, teladan Yesus itu pagi hari. Kalau Daniel 3 kali dalam sehari, pagi, sore, malam. Ya, oke. Nah, terus berdoa seperti yang kita bisa. Nah ini ya, seperti Anda melihat loh, kok dia bisanya berdoa bagus setengah jam dengan terangkai bagus, saya nggak bisa. Yang tadi saya katakan, kenapa kita tidak berdoa? Karena kita takut nggak bisa berdoa gitu. Kita berdoa seperti yang kita bisa. Anda bisa berdoa gimana? Dengan kata-kata apa? Silakan. Jangan berdoa seperti yang kita tidak bisa. Jangan bandingkan dengan orang lain teman-teman. Ya, jangan. Apa yang Anda bisa, Anda lakukan. Anda doakan. Misalnya saya cuma bisanya begini. Tuhan, hari ini saya sangat sedih karena saya merasa saya terluka Tuhan. Ya cuman bilang begitu, gak apa-apa. Tuhan tahu kok, karena Allah tahu kondisi hati kita. Saya gak bisa panjang-panjang, Tuhan karena dia bla 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 melambai sampai ke ujung baru to the point kita ngomong saya sakit hati Tuhan sama dia. Saya marah Tuhan. Berdoa seperti yang Anda bisa, ya, yang Anda bisa. Tuhan gak nuntut supaya kita tuh indah-indah, muluk-muluk, enggak. Oke, Anda adalah Anda unik, Anda istimewa, Anda bukan dia. Oke, jadi jangan takut kalau kita berdoa. Oke. Jangan berdoa seperti yang kita tidak bisa, tapi berdoalah yang kita bisa. Ya, dengan bahasa kita yang sederhana. Saya ingat ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang anak waktu dia berada di hutan, terus datang ada seorang harimau. Ya, seekor harimau. Terus lalu sang anak ini karena saking ketakutan lalu dia berdoa apa? Karena setiap hari dia diajar oleh papa mamanya doa makan. Lalu dia karena di depannya ada harimau, dia berdoa begini, Tuhan terima kasih untuk makanan yang Tuhan sediakan. Bagi kita yang saat ini mendengar kita katakan, wah itu salah, Tuhan tidak dengar doanya. Gak bisa bilang begitu. Dia anak-anak. Ya enggak, bahasa yang doa dia ya itu. Kita gak bisa mengatakan dia salah. Tingkatnya memang setingkat itu. Lalu akhirnya harimau itu berlalu. Tidak menerkam dia. Ya itu saudaraku. Ya, bagaimana? Seperti yang kita bisa, jangan seperti misalnya si A, jangan. Ya, oke. Jadi nanti Anda minder terus kalau disuruh doa, ya. Seperti yang Anda bisa. Tuhan akan menaruhkan, ada Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kita bagaimana cara kita berdoa. Oke, ya. Terus, oke, di sini kita akan lihat lagi. Brother Lawrence mengatakan seperti ini. Sering-seringlah berpikir tentang Tuhan. Di siang hari maupun di malam hari, ketika sedang bekerja atau ketika sedang santai,
Dia selalu dekat Anda dan hadir bersama Anda, jangan tinggalkan dia sendirian. Jadi di dalam kehidupan kita sering-seringlah berpikir tentang Tuhan. Dengan begitu kita akan bisa lebih menikmati Tuhan dan kesulitan apapun yang kita alami, kita bisa menghadapinya. Karena kita tahu Tuhan yang kita pikirkan itu adalah yang berkuasa. Oke ya. Terus tanpa hidup yang disiplin, Anda akan menjadi orang Kristiani yang tidak bertumbuh. Slide. Ya, tanpa hidup yang disiplin kita tidak akan menjadi orang yang Kristiani yang bertumbuh. Oke. Ya, mengapa seringkali kita gagal dalam disiplin berdoa? Kemungkinan kita kurang memiliki hasrat yang kuat. Ya, kurang memiliki hasrat yang kuat, desire. Disiplin doa memerlukan perubahan orientasi dalam mengembangkan relasi kita dengan Tuhan dari harus ke hasrat. Jadi ada desire of God ini yang terjadi. Misalnya begini, ada 2 anak yang berumur 9 tahun, itu mereka mulai belajar berenang. Misalnya si A ini belajar berenang karena dia pernah melihat kejuaraan olimpiade. Lalu di dalam dirinya dia katakan, saya mau latihan berenang, satu saat saya mau ikut perlombaan olimpiade itu. Dan saya akan menang, mendapat medali emas. Oke, yang si B, dia belajar berenang itu karena dia diminta oleh ayahnya. Oke, keduanya ini sama-sama berlatih berenang. Berenang. Menurut Anda, siapakah yang mencapai mimpinya atau impiannya? A atau B? A atau B? A. Dia berenang karena di sini dia punya tujuan. Olimpiade, saya kejar. Kalau yang B, dia berenang ya berenang gitu aja karena papanya yang suruh. Jadi bisa nggak waktu latihan dia asal-asalan? Bisa. Bisa nggak waktu latihan misalnya dia nggak berenang? Bisa. Tapi kalau yang A, dia pasti akan berenang dengan baik. Teknik-teknik yang salah, dia pasti akan belajar yang terbaik. Karena dia punya tujuan. Nah saudaraku, hidup kita tuh seperti itu di dalam disiplin berdoa. Ya. Waktu kita mengalami kegagalan, coba kita koreksi. Bisa jadi karena hasrat saya ini kurang kuat. Ya. Jadi mungkin karena saya orang Kristen, jadi saya harus berdoa. Selalu ditekankan, orang Kristen harus berdoa. Karena doa adalah nafas hidup. Kalau kata harus itu di dalam diri kita, maka ada kemungkinan hidup kita selalu berdoa, selalu terkonek? Enggak. Kita merasakan bahwa harus. Waktu dalam berdoa, apakah kita mengalami keintiman relasi dengan Tuhan? Tidak. Saya enggak enak hati karena disuruh doa. Ya udah, jadi saya berdoa aja lah, kayak gitu. Harus. Coba kalau kita ganti dari karena saya anak Tuhan, lalu saya harusnya itu saya buang. Karena saya anak Tuhan, saya ingin saya lebih mengenal Tuhan yang saya sembah, dan saya ingin lebih lagi dekat dengan Dia, dan saya ingin lebih tahu lagi rencana Dia dalam hidup saya. Dan saya ingin menjadi serupa Kristus, itu tujuan saya. Maka pasti itu akan berubah. Anda waktu melakukan disiplin berdoa, Anda mengalami kesungguhan karena sebuah hasrat untuk boleh bertemu dengan Allah, mengalami Allah, dan sebuah hasrat supaya Anda bisa serupa Kristus. Itu ada sebuah tujuan yang akan dicapai. Ya. Mari kita ubah persepsi itu. Jangan karena saya orang Kristen saya harus berdoa, tapi saya orang Kristen saya ingin lebih lagi kenal Allah saya. Ya, saya ingin seperti Dia, seperti Kristus. Makanya kita memiliki kerinduan untuk berdoa. Saudaraku, ada seorang wanita yang telah bertahun-tahun menjadi pendoa yang setia. Ia telah menerima banyak jawaban doa. Namun pernah juga ia merasa kecewa karena doa yang dia panjatkan itu tidak terjawab. Ya, meski begitu ia tetap tekun berdoa. Dia tetap tekun berdoa. Dia tetap melakukan disiplin berdoa. Mengapa bisa demikian? Karena ia dikuatkan oleh perumpamaan tentang Lukas 18 ayat 7-8.
tentang seorang janda yang terus-menerus memohon pertolongan dari seorang hakim yang lalim sampai ia mendapatkannya. Begitupun kehidupan kita. Ya. Meskipun waktu engkau berdoa, engkau melakukan disiplin berdoa, dari harus engkau ganti kepada hasrat karena engkau rindu untuk memuliakan Dia, untuk mengalami Dia. Ya. Terus waktu Anda berdoa, doa Anda tidak dijawab menurut Anda, ya. Terus atau ada plan lain yang Tuhan berikan. Mungkin Anda merasa kecewa, sah aja ya, wajar, normal ya. Aduh kok Tuhan kasihnya kayak gini, oke. Tapi Anda menerima dan Anda terus bertekun di dalam doa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak tawar hati, tidak putus asa. Ya. Oke, kita akan kita lihat perubahan yang dialami dari disiplin berdoa. Ada slide-nya? Nih, ya. Perubahan yang akan Anda alami saat Anda disiplin berdoa. Yang pertama, Anda semakin percaya janji Allah. Yang kedua, Anda dapat mengatasi rasa khawatir dan takut. Anda merasakan Allah itu dekat, imanen, dan Anda selalu bersyukur, Anda lebih bisa berserah, dan Anda lebih bisa bersandar pada kedaulatan Allah. Ini perubahan yang dialami di dalam disiplin berdoa. Jadi semakin hari Anda mengalami disiplin berdoa, maka Anda akan merasakan hal-hal seperti ini di dalam hidupmu. Oke. Ada seorang pendeta diminta untuk mengunjungi seorang wanita di sebuah rumah sakit dan berdoa baginya. Setelah kunjungan itu sang pendeta berpikir, betapa baiknya jika ada seseorang yang pergi ke rumah sakit ya untuk berdoa ya. Secara rutin. Oke lah. Ya. Lalu dia katakan seseorang itu siapa ya? Apakah orang lain? Oh no, harus dimulai dari diri saya. Harus dimulai dari diri saya. Oke, akhirnya Pak Pendeta itu memasang sebuah tulisan yang berbunyi doa gratis. Ya, waktu dia berada di rumah sakit jiwa tersebut, ada sebuah meja, dia pasang doa gratis. Banyak orang antre datang untuk didoakan. Ya. Oke, tiba-tiba sudah ada 15 orang yang berdiri mengantre untuk didoakan. Terus banyak orang memohon doa, tetapi apakah kita dengan setia mendoakan mereka? Sesungguhnya mereka membutuhkan dan mengingatkan kita akan doa. Saudaraku yang terkasih, Oswald Chambers mengatakan, doa itu ada pelayanan di balik layar. Doa adalah pelayanan di balik layar. Bersediakah Anda, maukah Anda melakukan disiplin berdoa dan mendoakan orang lain? Ada banyak orang-orang yang rindu untuk bisa Anda doakan. Mereka membutuhkan doa-doa Anda. Maukah Anda disiplin berdoa setiap hari? Ya. Oke, mungkin pada waktu Anda mengatakan saya mau disiplin berdoa, saya mau menjadi pendoa syafaat, Anda tidak dikenal. Ya. Mungkin Anda tidak dipuji. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mulai memakai Anda sebagai seorang pendoa. Oke. Tuhan mau memakai hidup Anda. Apakah Anda bersedia dan mau memiliki hidup yang disiplin berdoa dan menjadi pendoa bagi orang lain? Saya berdoa semoga jemaat-jemaat yang ada di tempat ini memulai kehidupannya untuk memiliki disiplin berdoa. Dari dulu yang katanya contoh Daniel yang keluar-keluar untuk ngomong harus berdoa. Tapi Anda sudah tahu saya bukan harus, tapi rindu. Biarlah kita menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kita. Tiba kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Tuhan sudah begitu banyak memberikan berkat kepada kita. Mungkin kita berpikir berkat itu hanya berupa materi. Tidak Bapak Ibu, berkat itu bisa berupa apapun. Salah satu nafas kehidupan juga berkat dari Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak bisa bernapas saat ini, semua akan selesai. Nah,
persembahan kita boleh kita berikan melalui scan QR code atau kita transfer ke rekening pos GKY Kebonjeruk, atau Bapak Ibu yang telah menyediakan amplop boleh memasukkan di dalam kotak persembahan yang telah tersedia. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan kecap, kita lihat betapa baiknya Tuhan itu kepada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih bisa memberi sebagian dari apa yang kami punya untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ya kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami kumpulkan ini dapat Engkau terima ya Tuhan. Ini tak sebanding dibanding dengan apa yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Shalom, selamat pagi menjelang siang hari. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali dan tentunya kita semua mendapatkan berkat yang sangat luar biasa melalui pujian, melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada siang hari ini. Saudara sekalian, mendengarkan khotbah pada hari ini, khususnya tentang doa, saya teringat bahwa doa itu mirip seperti orang pacaran sebenarnya kalau saya pikir-pikir. Loh, kok bisa contoh gitu ya? Saudara, kalau kita cinta, pasti kita rindu. Betul? Kalau kita cinta, pasti kita rindu. Ingat masa-masa dulu waktu kita mengejar pasangan kita, ya kan? Kalau kita cinta, pasti kita rindu. Baru ketemu sebentar sudah kangen lagi, gitu ya, nyari lagi. Padahal baru ketemu. Begitu juga dengan doa, saudara. Ya, ketika kita cinta sama Tuhan, kita kepengen nempel terus sama Dia, kepengen terus cari sama Dia, terus merindukan Dia di dalam kehidupan kita. Maka dari itu pertanyaannya kepada kita sekalian, termasuk kepada saya, cintakah kita kepadanya? Gitu, saudara. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan hari ini juga boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita, saudara ya, supaya kita bergerak dari sebelumnya mungkin kita berpikir doa itu selalu dipaksa gitu ya, hanya melakukan sebagai rutinitas karena disuruh orang gitu ya, siapapun begitu. Tetapi mari kita mulai dari saat ini kita mau bilang ke Tuhan, saya besok atau hari ini saya mau berdoa dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudara sekalian, ada beberapa informasi warta jemaat bagi kita sekalian. Pertama kali menyapa setiap jemaat yang hadir secara onsite di gereja maupun yang melihat tayangan ini secara online. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian terus diberkati, dan bagi saudara yang mungkin baru pertama kali join bersama dengan kita, baik di onsite ataupun online, kami sangat senang bisa berjumpa dengan saudara. Dan bila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, saudara diundang untuk bisa bersama-sama bertumbuh di GKY Kebon Jeruk. Saudara, informasi yang pertama mengingatkan setiap jemaat sekaligus mengundang kita bahwa ada kebaktian doa malam hari Selasa 8 Juni 2021 jam 6 sore seperti biasa. Kita melakukannya via Zoom juga via YouTube. Jadi saudara sekalian lebih nyaman yang mana terserah begitu ya. Saudara bisa hadir di dalam kebaktian doa malam hari Selasa besok dengan tema berdoa di tengah kesibukan, mungkinkah? Wah, mungkin ini satu tema yang menantang dan mungkin menjadi pertanyaan kita selama ini. Apalagi bagi kita yang dari pagi, dari subuh mungkinnya sudah bangun, harus bekerja, harus bersiap-siap, dan pulangnya sangat malam. Berdoa apakah mungkin di tengah kesibukan ini? Mari kita sama-sama join di dalam kebaktian doa malam besok jam 6 sore. Dan pembicaranya adalah Pendeta Surya Sudipan. Lalu berikutnya tetap mengingatkan kepada setiap orang tua untuk bisa menghimbau anak-anaknya untuk bisa beribadah bersama di ibadah sekolah minggu GKY Kebon Jeruk jam 9 pagi di kanal YouTube GKY Kebon Jeruk. Lalu berikutnya saudara sekalian, ada warta ucapan syukur. Pada minggu lalu telah dilaksanakan. Lalu saudara sekalian, setelah kita akan pulang ini juga ada persembahan syukur dari salah seorang anak Tuhan di tempat ini yang tidak mau disebutkan namanya begitu ya. Jadi ada persembahan syukur, biarlah kita juga ketika menerima ucapan syukur itu hati kita juga boleh bersuka cita dan kita mengingat begitu ya, bahwa kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan biarlah berkat yang akan kita terima sepulang ibadah ini juga boleh kembali mengingatkan kita saudara, bahwa Tuhan selalu ingat dan cinta dan mengasihi saudara. Dan marilah kita juga boleh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan pulang saudara, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat, dan kemuliaan, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Biarlah anugerah berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itulah yang terus menyertai dan memberkati kehidupan pribadi kita, pekerjaan dan keluarga kita mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.